Ya, itulah yang namanya duit, uang atau fulus. Uang atau fulus itu kalau dalam bahasa Arab istilahnya mal. Kata mala yamilu mailan, artinya kecenderungan. Uang itu sesuatu di mana hati manusia kebanyakan itu punya kecenderungan terhadapnya, maka dia disebut mal. Kalau bahasa Arab mal, dan bahasa Inggrisnya mall. Mall itu tempat di mana banyak sekali yang disukai manusia itu bercampur aduk di situ. Itulah mal dan mall. Di uang itu dia adalah kertas yang bergambar dan bernomor. Karena gambar dan nomornya itulah dia menjadi berharga atau disepakati sebagai sesuatu yang berharga. Uang hanya boleh dicetak oleh kalangan tertentu. Kalau di Indonesia ya Bank Indonesia, artinya tidak boleh lembaga lain, kelompok lain itu mencetak uang. Uang hanya boleh dicetak oleh golongan tertentu yang disitu memiliki kekuatan hukum, dibacking oleh hukum. Sehingga awal sejarahnya dulu uang itu dimiliki oleh orang yang tidak punya modal, tanah dan sebagainya. Tapi karena mereka memiliki kekuatan hukum, mereka tinggal cetak uang berawal dari penitipan orang terhadap emas. Dan emas itu dititipkan, dan orang yang punya emas itu cuma diganti dengan surat atau kertas yang bertuliskan nilai emas, dan suratnya itu bisa berlaku. Karena yang mencetak itu golongan tertentu, maka disitulah dia menjadi powernya di situ. Hanya kalangan tertentu yang boleh mencetak uang. Kalau di luar itu kalau dianggap uang palsu. Jadi nilainya itu ada pada kesepakatan. Jadi dia bukan pada nilai uang intrinsik itu sendiri, tetapi lebih kepada sesuatu yang dilekatkan kepada dirinya, bukan pada dirinya sendiri. Berbeda dengan emas, itu nilainya nilai intrinsik, nilai yang ada di dalam dirinya sendiri. Kalau uang, dia ya kertas biasa, dikasih tulisan, dikasih nomor, dikasih tanda apa itu namanya, pokoknya tanda ini sah itu keaslian. Ada yang bilang uang itu tidak dibawa mati. Uang tidak dibawa mati, tetapi alat tukar itu akan terus berlaku sampai kapanpun. Alat tukar menukar. Uang memang tidak dibawa mati, artinya tidak dibawa ke kuburan kalau orang itu meninggal. Meskipun ada juga sih, ada adat yang menjadikan barang yang disukai oleh orangnya itu guna diikutkan di kuburan. Ada juga sih, ada seperti itu. Uang tidak dibawa mati. Nah, sekarang gini, di Indonesia uangnya namanya rupiah. Supaya bisa berlaku di Malaysia, maka dia harus diganti dengan ringgit. Supaya bisa nilai uangnya berlaku di Amerika, dia harus diganti dolar. Supaya bisa berlaku di tempat lain, realnya sesuai dengan nilai mata uang yang ada di tempat tersebut. Nah, sekarang nilai mata uang di alam barzah itu apa? Bisakah amal itu, uang itu ditukarkan nilainya? Ya dengan amal. Kalau di Islam itu ada zakat, ada sedekah. Nah, zakat dan sedekah itulah yang akan ditukarkan nilainya. Ya, harus ditukarkan nilainya.
supaya dia bisa berlaku dan digunakan untuk amal. Harta yang dititipkan itu digunakan untuk beramal supaya dia berlaku beramal di jalan Allah, supaya dia punya nilai tukar ketika di alam barzah, ketika di alam berikutnya. Dia tidak menjadi sesuatu yang menyiksa orang tersebut, maka dia harus ditukar sesuai dengan mata uang, dalam tanda petik ya, nilai tukar yang berlaku di tempat tersebut, berupa uang kalau mau. Soal cinta uang atau enggak, suka sama duit apa tidak lah, kita hidup di dunia, alat tukar menukar untuk beli semen, bangun rumah, beli apa saja itu kan ya dengan duit. Faktanya seperti itu. Mau tidak suka bagaimana, pada faktanya dengan uang hidup bisa menjadi mudah. Saya kira tidak perlu dipungkiri ya, yaitu hukum yang ada di antara manusia ya nggak usah dipungkiri. Meskipun juga tidak perlu kemudian memamerkan ketika orang memiliki uang. Ya bagaimana tetap stabil seimbang meskipun orang itu punya kecenderungan kepada uang. Karena pada dasarnya manusia itu adalah fitrahnya itu ya kebahagiaan. Manusia itu fitrahnya adalah menyukai kebahagiaan, menyukai kecukupan. Maka apapun yang bisa membuat orang menuju kepada sesuatu yang mencukupi, yang membahagiakan, orang itu akan timbul rasa sukanya terhadap alat-alat tersebut. Tentu wajar kalau misalnya uang itu banyak disukai oleh orang. Nah, dari beberapa pengalaman ada orang yang pengen kaya, dengan kekayaan itu dia sikat kiri kanan. Ada orang yang pengen kaya tetapi dia punya batas, kalaupun nggak kaya nggak apa-apa asalkan cukup. Ada yang seperti itu, artinya ada yang menjadikan uang itu sebagai prima dona hidupnya, ada yang menjadikannya sebagai alat. Dia suka sama uang karena uang adalah alat. Toh dengan adanya uang dia tidak terlena gitu. Toh dengan adanya uang dia tidak otomatis merendahkan manusia. Itulah bahayanya kalau uang membuat orang merasa kemanusiaan itu lebih rendah, kemanusiaan itu berada di bawah uang. Kan itu masalahnya. Apakah uang itu di atas kemanusiaan ataukah di bawah kemanusiaan, nilai kemanusiaan? Itulah persoalannya kan di situ ya. Orang nggak bisa disalahkan suka sama duit, pada faktanya uang itu bisa ditukar kok, bisa ditukar dengan apa yang orang butuhkan. Kalau di Islam ada istilah berkah. Berkah itu bertambahnya kebaikan, bertambahnya nikmat. Jadi kalau dengan uang itu dia menjadi berkah. Berkah misalnya semakin rajin zikirnya, semakin rajin mengajinya, semakin dia rajin semangat untuk berziarah, untuk touring religi istilahnya sekarang. Ya itu malah bagus, dengan kekayaan dia bisa melakukan itu semua, itu bagus. Dan prinsip agama itu bisa ditegakkan tanpa orang itu harus tunduk kepada pihak lain kalau dia itu punya duit. Coba kalau orang tidak punya duit, dia harus memenuhi kebutuhannya dengan cara apa? Tunduk kepada sistem yang menghalangi dia untuk zikir. Nah, di situ yang banyak orang tumbang ya, saya kira. Para pejuang-pejuang itu tumbangnya di situ, pejuang-pejuang nilai itu biasanya tumbangnya ketika dia berhadapan dengan kebutuhan hidup yang dia tidak bisa mencukupi ya, karena dia tidak dipersiapkan untuk cari duit. Memang dia lebih kepada mencari nilai. Nah, tapi kenyataan seringkali tidak butuh orang itu cari nilai atau cari duit. Yang penting ya udah
ini adanya gitu. Meskipun ada juga beberapa orang yang berhasil melewati itu, tapi jumlahnya tidak banyak, karena memang ini tantangan yang sangat berat, butuh tirakat lahir dan batin itu, ya kan.